koper kayak gitu? Mama emang peduli? Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Kamu mau kemana? Ngapain aku di sini? Aku nggak dianggap di sini. Aku mendingan sama papa aja, biar mama bisa kencan sama laki-laki lain. Rista! Mama tega nampar aku. Mama tahu gak kalau aku lagi sakit? Enggak kan? Kamu sakit? Ini, kamu berobat. Tapi ingat, kamu nggak boleh ke rumah papa kamu. Kalau kamu masih ngelawan, lihat aja kamu. Aku gak butuh uang mama. Mama jahat. Aku benci sama mama. Nah, apakah benar Mbak Anita sehingga yang dikatakan Rista ini seperti itu karena kesibukannya Mbak Anita bekerja sehingga anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang gitu? Jadi gini Mbak Angel, waktu nggak lama anak-anak sama saya cerai lagi dengan suami saya yang kedua. Jadi otomatis semua tanggungan, kebutuhan saya yang penuhi. Saya siang malam kerja demi mereka, tapi mereka nggak pernah ngertiin saya. Selalu nyalain saya, benci sama saya. Pak Ustadz, kadang-kadang kan sebagai orang tua sering terjadi perbedaan mengenai cara menunjukkan kasih sayang nih Pak Ustadz ya. Bagaimana seharusnya nih kasih sayang orang tua kepada anak menurut Islam nih Pak Ustadz? Ya begini, jadi Aista ya, kita bisa memahami perasaan Ananda ya, yang mungkin karena yang dibutuhkan kasih sayang, yang dibutuhkan perhatian dari ibu ya. Tetapi Aista juga harus lihat kondisi ibu juga ya, bagaimana situasi, bagaimana kondisi ibu. Memang kewajiban orang tua itu satu, memberikan nama baik, dua, memberikan pendidikan yang baik, yang ketiga memberikan nafkah yang baik, yang keempat sampai kalau ini perempuan adalah menikahkan gitu ya. Nah, ibu sebagai keluarga, dalam keluarga itu adalah madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena ibulah yang akan membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak ini gitu ya. Ini dalam Islam loh, karena asumsinya yang bapaknya mencari nafkah kan gitu. Tetapi ini kan beda keluarganya. Jadi ibu mencari nafkah alasannya untuk anak, ya kan. Sementara anak yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kembali di sini adalah persoalan komunikasi. Apa dulu nggak sebaiknya dikomunikasi supaya anaknya juga paham. Nah, saya minta kerelaan waktumu untuk saya tinggalkan agak lama, mungkin saya nggak bisa memberikan kasih sayang lebih seperti anak-anak yang lain karena saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi diomongin. Itu supaya anak itu juga ada empati dengan anak gitu juga lebih baik ya Pak terus Ustadz, kemudian ya? anak juga akan paham, iya ya ibu saya sampai kayak begitu. Itu saya dimintai kerelaannya untuk mengurangi kasih sayangnya demi saya juga ya. Kan ada keikhlasan begitu. Nah Mbak Rista setelah udah dengar cerita dari ibunya, apakah Mbak Rista bisa menerima dan memaklumin bahwa ibunya juga bekerja banting tulang sehingga waktunya mungkin agak berkurang untuk Mbak Rista? Enggak Kak, ya mungkin emang Mama kerja banting tulang buat aku. Tapi waktunya Mama tuh nggak habis cuma buat kerja Kak. Jadi sepulang kerja tuh ya udah Mama jalan sama cowok. Kerjaan Mama tuh cuma kawin cerai terus. Jadi itu yang dilihat dan dirasakan oleh Rista ya. Yang namanya rumah tangga kan kadang ada nggak cocoknya. Ketimbang saya lanjutin, saya ketimbang nyakitin, saya milih bercerai Mbak. Tapi kan walaupun Mama udah cerai, Mama harus nikah lagi. Kenapa Mama nggak fokus aja sama aku sama kakak? Kalau boleh tahu Mbak Anita menikah sudah berapa kali? Saya menikah 5 kali Mbak. 5 kali. Saya juga nggak tahu ini sial atau apa. Saya nggak pernah nemuin lelaki yang cocok buat saya. Kalau sampai nikah 5 kali, itu ada baiknya, mohon maaf ini Mbak Anita, introspeksi. Karena yang namanya orang nikah itu pasti ada suka dukanya.
ada cocok nggak cocoknya karena mempertautkan dua jiwa, dua hati dalam satu. Kalau mau cari yang cocok semuanya, plek semuanya, yang sesuai hatinya, dan tidak ada masalah dalam kehidupannya, ya nggak akan ketemu, Mbak. Sampai kapanpun nggak akan ketemu. Iya. Maka ada ungkapan bijak yang mengatakan, jangan mencari sosok yang sempurna, tapi sempurnakanlah sosok yang ada. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa ketemu. Itu satu. Yang kedua, memang tujuan nikah ini untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kan ini harus berdasarkan upaya kita sendiri. Kalau Mbak Anita tidak mau merubah dan berintrospeksi, setiap ada konflik, merasa ini nggak cocok dan langsung cerai, ya sampai 10 kali akan seperti itu. Iya. Kan mestinya Makanya- masing-masing menjadi pelajaran. Iya. Gitu loh. Ada penyesuaian, ada saling memberi dan saling menerima. Itulah filosofi orang menikah. Karena orang nikah tidak boleh hanya mengandalkan cari senengnya saja. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan ya Pak Ustadz Betul. ya. Ada kesulitan, ada kemudahan. Iya. Kalau dicari mudahnya saja begitu susah, kita cerai. Dicari senengnya saja begitu susah, kita cerai. Dicari cocoknya saja begitu nggak ada yang cocok, kita tersiksa merasa. Ya akhirnya seumur-umur akan seperti itu, Mbak. Kan tadi Mbak bilang, apakah ini apa kok saya cenderung merasakan itu dari diri Mbak Anita sendiri. Cobalah kembali ke rumah, carilah kebahagiaan dengan anak-anak. Iya. Nah, kan Mbak Anita sudah mencoba sampai 5 kali dan itu ternyata Gagal. ada problem. Menurut saya problemnya dari Mbak Anita. Sebaiknya introspeksi, sebaiknya berkaca diri. Jadi kalau sampai 5 kali itu sudah diri kita yang harus kita bermuhasabah, Mbak. Iya. Bangun tengah malam, baca istighfar sebanyak-banyaknya untuk Iya. mencari jalan keluar. Orang tua masih ada, mohon maaf. Nah, gitu. Datang, mohon maaf ke orang tua. Iya. Mohon izinnya, mohon ridhonya ke orang tua. Ya, Iya. Insya Allah akan membuka jalan baru kepada Mbak Anita. Iya. Ya. Karena saya khawatir ini akan terus berulang-ulang kalau Mbak Anita tidak merubah cara hidup, cara pandang, dan melakukan introspeksi ke dalam diri. Iya. Gitu. Nah, Mbak Rista, apa ini yang membuat Mbak Rista ini benci dengan ibu yang sudah menikah sampai 5 kali gitu? Aku tuh malu, Kak. Aku sering diajak sama tetangga-tetangga. Punya ibu yang kerjaannya kawin cerai terus. Ibu dicap jelek. Itu yang mau bikin Sampai- Mbak Rista ini ya. Aku nggak jadi nikah itu semua karena ibu. Kok kamu dinyalain mama sih? Pacar kamu aja yang nggak bisa merjuangin kamu, yang nggak serius sama kamu. Itu semua Bukan salah mama. Itu semua karena mama. Iya. Karena orang tua pacar aku tuh nggak setuju. Mereka malu. Iya. Punya besan kerjaannya kawin cerai terus. Ma, aku bawa Rista. Mau apa mereka kesini? Kok mama ngomongnya gitu? Ya iyalah. Apa kabar Mbak? Kami kesini mau silaturahmi sekalian membicarakan tentang hubungan mereka, Mbak. Hubungan anak-anak. Iya, Ma. Maksudnya apa, Dok? Iya, Ma, aku mau lebih serius sama Rista. Kamu tuh apa-apaan sih, Dok? Kalau kamu mau pacaran, mau main-main aja ya silakan. Tapi kalau kamu mau nikah, Mama nggak akan setuju. Loh, memangnya kenapa, Ma? Kamu tuh nggak inget? Dia kan ini, mamanya kan tukang kawin. Bu, jaga omongan ibu. Lah, emang kenapa, Bu? Saya salah ngomong. Kenyataannya kan seperti itu. Mulai sekarang, saya nggak mau anak saya berhubungan sama anak ibu. Jangan ngarep lagi ya, Bu ya. Silakan kalian pergi dari rumah ini. Saya nggak sudi anak saya kawin sama anak ibu. Bu, ibu nggak bisa begitu. Apa salahnya saya nikah berkali-kali? Itu juga bukan kemauan saya. Saya bilang, pergi dari rumah ini. Pergi nggak? Ayo pergi. Bapak kamu jahat ya, Dok? Ayo pulang, Ma. Rista! Edo, ibu udah bilang kamu jangan nikah sama dia.
jangan pernah berencana nikah sama dia. Mama nggak bisa ngalahin Mama aku. nggak setuju. Apa yang dilakukan Mbak Rista pada saat itu? Aku nggak bisa apa-apa kak, aku cuma nahan malu. Ya semua ini karena mama kan. Benar Udah nggak, lah Mbak? mama balik aja ma. Mama pentingin akhirat aja ma, nggak usah lagi kawin cerai terus. Ya, Iya. sekarang begini Ibu ya, ini kan fakta-fakta yang terjadi dan asumsi-asumsi seperti ini. Taruhlah asumsi itu salah, tapi Ibu kan perlu mempertimbangkan perasaan anak. Betul. Bahwa anak juga harus perasaannya dihargai. Jadi Ibu jangan merasa benar sendiri, yang dilakukan Ibu ini sudah benar. Jadi orang kawin itu boleh. Ada game mengatakan begini kalau orang Jawa itu. Kawin itu seneng, tapi jangan seneng kawin. Karena ini dampaknya akan banyak gitu. Biarpun nikah itu halal, tetapi kalau dilakukan dengan cara seperti itu, maka itu bisa jadi menjadi tidak halal. Iya, Seperti itu yang mempermainkan disebut pernikahan. karena Allah itu tidak suka kepada hal-hal yang sifatnya berlebihan. Dalam surat Al-A'raf ayat 15 disebutkan bahwasanya kalau enggak 15 16 nanti kita cek lagi ya. Kulu washrabu wala tusyrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah ya sesukamu, tapi jangan berlebihan. Iya. Karena Allah tidak menyukai Sesuatu yang orang-orang yang berlebihan. berlebihan. Nah, ini bisa kita jadikan kias, melakukan apa saja, makan minum yang halal, yang boleh, itu aja kalau berlebihan tidak boleh. Apalagi ini nikah yang menyangkut orang lain, Iya. ada anak, ada orang lain yang akan menjadi pasangan. Nah, maka nikah itu hukumnya 5, Mbak. Bisa halal, mubah, haram, wajib, makruh. Hukum nikah bisa menjadi haram kalau dia menjadi alat permainan. Iya. Gitu. Seneng nikah, nggak seneng cerai. Hanya alasan, nah daripada kita zina. Nah, misalnya kayak gitu. Itu menurut kita bukan alasan. Daripada kita zina, ya mendingan tidak zina, tapi tidak menyakiti orang. Pertahankan yang sudah ada. Iya. Belajar hidup dengan baik. Gitu. Maka saya sarankan Ibu ya, coba lagi muhasabah, bahwa perhatian. Jadi saya pikir Ananda ini tidak menyalahkan Ibu, tetapi ini fakta yang ada persepsi, Iya. ya, ada persepsi seperti itu. Tapi saya mohon kepada Ananda ya, maafkan Ibu, ya, maafkan Ibu. Ananda tetap mohon maaf ke Ibu, sudah berprasangka meskipun itu benar atau salah, tapi anak harus tetap husnudon pada orang Iya. tua, bagaimanapun pahitnya. Termasuk Ibu juga tolong dengarkan suara anak, jangan mendengarkan kemauan sendiri. Pertanyaan saya, apakah Mbak Anita ini masih pengen menikah lagi? Saya cuman nggak mau di hari tua saya nanti saya sendiri, Mbak, itu aja. Suatu saat kan Rista kan bakal nikah, bakal punya keluarga, bakal punya anak, pasti dia sibuk sama keluarganya. Terus nanti siapa yang mengurusin saya ketika saya sakit, ketika saya nggak berdaya? Apa dia mau ngurusin saya? Iya. Apa dia mau? Kalau saya bikin susah, apa mau? Mbak Rista mau ma. Rista janji, Rista bakal ngurus mama. Nah, ada amalan apa nih yang bisa diberikan kepada narasumber kita nih, Pak Ustadz? Ya, jadi untuk ini kan untuk melayinatil qulub ya, melembutkan hati kita, melembutkan jiwa, supaya masing-masing pihak bisa terbuka ya, hatinya bisa lembut. Dan Ibu saya sarankan bangun tengah malam untuk sholat ya, minta jodoh yang baik dan minta maaf ke Ibu ya, minta maaf ke Ibu. Insya Allah nanti jalannya akan terbuka. Ibu punya kekhawatiran seperti itu wajar ya. Dan anak Ananda juga sudah berjanji kalau hubungan dengan Ananda nanti baik, insya Allah anak akan menjadi tabungan Ibu. Ya. Jadi bangun tengah malam, sholat, kemudian baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak-banyaknya Ibu. Insya Allah hati kita akan terbuka. Jadi amalannya sederhana itu aja, Mbak. Iya. Jadi baca Ya Latif 1000 kali. Ya Latif 1000 kali ya Pak Ustadz ya. Setiap malam. Tapi Ibu harus minta maaf ke ibunya. Iya. Ya, minta maaf ke ibunya, minta didoakan mendapat jodoh yang baik. Nanti kalau mau nikah ajak runding anak. Iya.
di anak, dan khusus ini untuk yang terakhir mudah-mudahan ya nak ya, sehingga bisa menjadi orang tua yang baik yang bisa membimbing anak sehingga keluarga bisa rukun utuh kembali. Pak Ustadz, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di studio pada pagi hari ini memberikan kita pembelajaran ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa Tawakal, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah Ibu Anita pada pagi hari ini, kalau seorang orang tua itu tidak boleh mengesampingkan pendapat anaknya. Kalau begitu, saya Mario Wiris dan rekan saya Angela Vega pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.